Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Tangerang. Perkenalkan, saya Lindawati dari SDN Jatake 5. Sebelah kiri saya Yusuf Effendi dari SD Islam Terpadu Lentera Ilmu. Sebelah kanan saya Mariono dari SMP TA Syukriya Tangerang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Pendi. Waalaikumsalam Bu Linda. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini Bapak akan mengadakan atau melaksanakan praktek coaching ya dengan Pak Mariono. Ya betul, hari ini insya Allah saya akan melakukan coaching dengan Pak Mariono. Baik. Nah, sebelum Pak Pendi melaksanakan coaching dengan Pak Mariono, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan ya Pak ya, dan Baik. juga saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak. Oh baik Bu Linda. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian percakapan coaching ya Pak ya. Di sini kan rubrik penilaian coaching, jadi menurut Bapak kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nih dalam praktek coaching yang akan Bapak lakukan dengan Pak Mariono? Oke, baik, yang ingin saya kembangkan dalam coaching yang nanti saya akan lakukan dengan Pak Mariono, yaitu terkait dengan keterampilan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya nih Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak ya. Tadi kan Bapak menyebutkan kompetensi coaching itu yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif ya, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi dengan Pak Mariono itu? Ya, untuk yang ingin saya lakukan nanti untuk peningkatan pengembangan keterampilan, saya akan lebih fokus pada mendengarkan secara aktif, karena ini akan menjadi sebuah keterampilan bagi saya sebagai coach, supaya apa yang disampaikan coach itu bisa saya terima dengan baik, begitu Bu. Jadi bagian mendengarkan secara aktif. Nah, indikator apa, indikator ketercapaiannya nih Pak dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Iya, yang ingin saya inginkan dari dalam nanti pelaksanaan coaching dengan coach saya itu Pak Mariono, yang saya kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif. Nah, ini karena memang supaya tujuan dari pengembang yang saya ingin lakukan ini, supaya si coach ini dapat dengan leluasa nanti mengeluarkan ide pengembangan atas solusi dari permasalahannya, begitu. Iya, seperti itu ya Pak ya. Jadi intinya coach atau Pak Mariono akan menemukan idenya ya dalam permasalahannya itu ya. Baiklah, cukup ya untuk diskusi awal kita hari ini. Sekarang Bapak, Pak Pendi, dan Pak Mariono sudah bisa langsung melakukan praktek coaching ya. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih ya Bu Linda. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Mariono, bagaimana kabarnya Pak Mariono? Waalaikumsalam Pak Pendi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Mariono ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai ngobrol diskusinya, bagaimana perasaan Pak Mariono nih hari ini? Rasanya campur-campur Pak. Gaduh-gaduh berarti iya. ya? Ya pertama agak deg-degan juga, maksudnya hari ini mau ngapain begitu. Oke. Di sisi lain ya senang sih bisa ketemu sama Pak Fendi hari ini. Nah cuman memang ya ada hal yang memang ya hari ini dan ya beberapa hari ini
jadi apa namanya, pikiran saya begitu, kepikiran terus begitu. Oke. Terima kasih Pak Mariono ya, senang dengan diskusi dengan saya terima kasih gitu. Tapi tenang saja ya Pak Mariono, kita relax ya. Kita hanya akan diskusi, ngobrol, berbincang-bincang santai ya paling kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit ya. Jadi santai saja Pak Mariono ya. Jadi gimana, siap nih Pak Mariono untuk kita ngobrol pada kesempatan ini Pak? Ya, insya Allah siap Pak. Oke, alhamdulillah kalau siap ya Pak. Baik, selanjutnya tadi Pak Mariono menyampaikan bahwa saat ini sedang merasa bingung, deg-degan, galau gitu ya Pak Mariono ya. Emang ada apa sebenarnya Pak Mariono? Iya, terkait ini Pak, sebenarnya terkait kondisi pembelajaran di kelas saya seperti itu. Memang ketika saya mengajar di kelas itu selalu ada aja anak-anak yang nggak bisa fokus gitu, ngobrol terus, meskipun ya sebenarnya udah saya ingatkan, saya tegur, tapi ya begitu lagi gitu, paling 1 menit bertahan, setelah itu mereka ngobrol lagi, rame lagi begitu. Baik. Tadi sudah Pak Mariono menyampaikan terkait dengan kelasnya begitu ya Pak. Ya. Memang sebenarnya secara real kondisi pembelajaran yang di kelas Pak Mariono itu sebenarnya seperti apa Pak? Ya sebenarnya kalau yang diinginkan sih kondusif Pak pembelajarannya gitu. Kondusif ya, cuman memang sampai sekarang itu belum bisa tercapai ya, karena itu tadi ada aja anak-anak yang memang selalu berisik, ngobrol sendiri seperti itu. Jadi diskusi ini adalah bagaimana Pak Mariono itu galau, pusing gitu ya, karena di kelasnya itu anak-anaknya ngobrol berisik begitu Pak ya. Iya betul Pak. Oke, nah baik Pak Mariono. Nah sekarang itu Pak Mariono menginginkan dari diskusi kita ini itu mau seperti apa gitu Pak Mariono? Ya sebenarnya dari diskusi ini saya berharap nanti sih saya bisa meningkatkan ini ya, kemampuan saya, keterampilan saya terkait manajemen kelas gitu, mengelola kelas. Jadi Pak Mariono ingin meningkatkan kompetensinya gitu ya dalam mengelola kelas, Ya, supaya kelasnya itu baik, anaknya tertib gitu ya Pak Mariono ya. Betul Pak Fendi. Oke. Nah, menurut Pak Mariono sendiri, kelas yang terkelola kemudian tertib dengan baik itu menurut Pak Mariono itu seperti apa? Ya kalau menurut saya kelas yang terkelola dengan baik itu ya ketika dalam proses pembelajaran anak-anaknya bisa fokus, kemudian aktif gitu. Ketika dalam diskusi, presentasi, ataupun ketika dalam tanya jawab ya. Jadi fokusnya fokus positif, bukan aktifnya aktif positif, bukan dia aktif karena mengobrol seperti itu Pak. Nah, jadi yang tadi Pak Mariono sampaikan itu kelasnya ingin terkelola dengan baik gitu ya Pak, kondusif, kemudian menyenangkan begitu Pak ya. Iya. Bagus Pak ya Pak Mariono terkait dengan keinginannya. Nah sekarang menurut Pak Mariono sendiri, apa sih ukuran keberhasilan atau indikator terkait kelas yang kondusif kemudian menyenangkan itu Pak Mariono? Ya seperti tadi Pak, kalau ukuran kelasnya kondusif dan menyenangkan itu kan berarti kondusif tuh aman, nyaman, tenang begitu. Artinya anak-anak ya ketika proses belajar mereka bisa fokus gitu, fokus dengan pembelajarannya. Kemudian juga ketika memang waktunya untuk aktif, mereka menyampaikan pendapat, ketika berdiskusi, tanya jawab, itu pun mereka bisa berpartisipasi semua. Jadi bukan rame dengan ngobrolnya masing-masing Pak. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke baik. Oke baik Pak Mariono ya. Nah lantas apa yang sudah Pak Mariono lakukan ya selama ini untuk mencapai tujuan ya atau harapan yang Pak Mariono inginkan tadi? Ya kalau sejauh ini sih saya paling baru ini aja Pak,
ya ketika mereka berisik atau ngobrol ya selalu saya ingatkan sih, selalu saya ingatkan, meskipun ya terulang lagi, dan kadang-kadang juga sebenarnya saya menyampaikan menyampaikan sih di awal pembelajaran gitu, supaya nanti kita bisa fokus mengikuti pembelajaran, jadi supaya bisa menyerap ilmunya lebih maksimal lagi. Cuman ternyata ya sampai sekarang cara-cara itu belum efektif juga Pak, mereka masih aja berisik, masih ngobrol gitu. Oke, baik Pak Mariono ya, hal ini seru sekali ya. Jadi setelah tadi Pak Mariono menyampaikan terkait dengan kondisi kelas tadi ya. Nah, jadi apa nih yang menjadi kesulitan Pak Mariono? Ya, kesulitan saya itu terkait bagaimana membuat anak-anak ini menjadi lebih fokus dalam pembelajaran dan juga lebih aktif dalam tanda kutip aktifnya aktif yang positif nih Pak, begitu. Oke, baik. Terus pendapat gitu Pak Mariono ya. Menurut Pak Mariono sendiri, apa yang membuat mereka tidak, anak-anak ya di kelas Pak Mariono ini tidak fokus, kemudian aktif pada saat pembelajaran? Kalau saya pikir-pikir sih mereka nggak fokus itu ya karena mereka mungkin belum paham Pak. Mereka belum paham terkait aturan kelas, sehingga mereka ya berisik sendiri, ngobrol sendiri begitu. Termasuk juga ya mungkin mereka bosan dengan materi pelajaran ketika berada dalam kelas gitu. Jadi mungkin 2 poin itu, mereka belum tahu atau belum paham betul terkait aturan kelasnya, dan juga mereka bosan dengan materi pembelajaran yang saya berikan gitu. Oke, baik Pak Mariono. Nah, ada lagi nggak Pak Mariono kira-kira? Itu aja sih Pak. Oke, baik. Nah, kalau begitu dalam diskusi kita ini coba kita temukan solusi begitu Pak ya, kemudian ide bersama-sama begitu Pak Mariono ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah apa rencana Pak Mariono untuk mendapatkan atau mencapai tujuan tersebut? Apa ya, mengingatkan sudah, memberikan pijakan di awal juga sudah ya, meskipun kadang-kadang ya. Oh iya, ini Pak, saya akan coba mungkin untuk membuat kesepakatan kelas bersama mungkin. Jadi kesepakatan yang saya buat dengan anak-anak, jadi bukan saya sendiri yang membuat gitu. Kemudian juga saya akan memasukkan review terkait kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati itu ke dalam RPP, jadi supaya saya nggak lupa ya, jadi saya masukin tuh ke dalam tahapan, mungkin tahap pendahuluan begitu ya di RPP. Jadi saya selalu ingat bahwa sebelum masuk ke materi inti ada proses untuk mereview terkait kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Oh gitu, baik Pak Mariono. Jadi Pak Mariono akan membuat kesepakatan kelas itu ya di dalam RPP begitu Pak Mariono ya. Iya. Kemudian itu ada lagi terkait dengan tadi solusi atau rencana ide Pak Mariono ya. Nah, ada lagi nggak nih Pak Mariono agar ide gitu ya, agar anak-anak itu dapat lebih aktif saat pembelajaran? Ya, ini Pak, saya akan mencoba untuk menerapkan model pembelajaran yang mungkin bervariasi, yang mungkin bisa lebih menstimulus siswa untuk bisa lebih aktif lagi. Kayak misalnya model PJBL atau proyek, kemudian juga problem based learning, atau mungkin juga inquiry learning. Paling itu sih Pak. Luar biasa Pak Mariono ya. Nah, jadi dari ketiga rencana tadi yang Pak Mariono sampaikan itu mana nih yang paling memungkinkan untuk dapat segera dilaksanakan gitu Pak? Yang paling memungkinkan dalam waktu dekat adalah ya, saya akan membuat kesepakatan kelas dulu Pak dengan anak-anak. Karena kalau untuk membuat atau mungkin merevisi RPP itu kan butuh waktu ya. Yang paling dekat akan saya lakukan adalah itu membuat kesepakatan kelas dulu dengan anak-anak. Baru setelah itu saya akan merevisi RPP saya, memasukkan poin review tadi, kesepakatan kelas, dan juga mungkin menetapkan
model pembelajaran yang sesuai supaya anak-anak bisa lebih aktif lagi seperti itu. Alhamdulillah, sudah bagus nih Pak Mariono, ini luar biasa ya idenya yang Alhamdulillah. sudah terstruktur dengan baik Pak Mariono. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya apa komitmen Pak Mariono nih dengan rencana aksi yang sudah Pak Mariono buat? Ya, insya Allah ya saya akan berkomitmen untuk segera membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Kemudian saya akan merevisi RPP yang sudah saya buat. Saya akan memasukkan poin review atau pijakan terkait kesepakatan kelas dalam poin RPP itu. Dan kemudian juga saya akan menentukan lagi nih kira-kira model pembelajaran yang pas nih, yang bisa membuat anak-anak lebih aktif ini yang mana. Apakah itu project based learning, apakah problem based learning, atau inquiry learning. Jadi seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak Mariono. Nah, baik nih Pak Mariono ya, dengan tadi sudah disampaikan Pak Mariono terkait dengan ide ya, kemudian rencana aksi. Nah, kapan Pak Mariono akan memulai mengimplementasikan ini Pak Mariono? Insya Allah hari Senin depan Pak, saya akan mulai. Baik. Kemudian apa atau siapa yang nanti dapat membantu Pak Mariono untuk memastikan supaya rencana aksi ini yang Pak Mariono tadi sampaikan bisa direalisasikan dengan baik? Yang pertama saya akan koordinasi dengan Waka Kurikulum Pak. Saya akan minta bantuan beliau untuk ya mereview kembali terkait dengan RPP saya, kemudian juga ya meminta kesediaan beliau untuk melakukan observasi ke kelas saya. Jadi untuk memastikan tadi yang sudah saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Alhamdulillah. Berarti Pak Mariono sudah memiliki gambaran yang jelas ya terkait dengan strategi bagaimana mengatasi permasalahan dari Pak Mariono di kelas ya. Begitu juga mengimplementasikannya begitu Pak Mariono. Alhamdulillah. Oke. Nah, insya Allah nanti kita akan ketemu kembali Pak Mariono ya. Mungkin kita cukupkan diskusi sesi pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih nih Pak Mariono nih sudah bisa diskusi, ngobrol bincang dengan Pak Mariono. Kemudian kita juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, begitu Pak Mariono ya. Siapa? Insya Allah nanti kita ketemu lagi Pak Mariono ya. Jangan bosan-bosan nih Pak Mariono ya. Oh, dengan senang hati Pak. Nah, karena itu untuk sharing terkait implementasi program yang sudah Pak Mariono lakukan supaya nanti bisa berjalan dengan baik itu Pak Mariono. Saya doakan nanti setelah strategi dilakukan kelas dari Pak Mariono bisa kondusif, tenang, fokus gitu anak-anaknya Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Mariono. Alhamdulillah Bapak Pendi sudah melakukan coaching ya tadi ya dengan Alhamdulillah Pak Ibu. Mariono ya. Alhamdulillah. Ya, bagaimana menurut Pak Pendi nih? Apakah coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Ya alhamdulillah tadi yang kegiatan yang saya lakukan coaching dengan Pak Mariono sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi ya Pak ya, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Oke, ya, baik, Bu. terkait proses coaching tadi ya Pak ya. Yang pertama nih Pak ya, apa saja yang Bapak sudah lakukan terkait indikator pengembangan yang Bapak inginkan? Oh iya. Baik, tadi selama coaching yang saya lakukan dengan Pak Mariono, saya sudah melakukan semua tahapan yang dengan baik terkait dengan menanyakan tujuan, kemudian identitas, tujuan identifikasi masalah, kemudian menyusun rencana aksi, dan juga tanggung jawab sesuai dengan alur tirta. Ini yang terpenting ya Bu ya, karena memang selain itu juga saya juga menggali potensi dari Pak Mariono selaku coach untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Mariono dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Berarti Bapak sudah berhasil nih melaksanakan coaching yang sesuai dengan alur tirta ya Pak ya.
Nah, selanjutnya nih Pak ya, sesuai yang tadi saya amati, ada beberapa catatan nih yang ingin saya sampaikan sama Bapak ya. Yang pertama, Bapak tadi sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai dengan Alur Tirta, yaitu sudah menanyakan terkait tujuan coaching ya, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mengarahkan coach untuk menyusun rencana aksi, dan juga berhasil menumbuhkan tanggung jawab ya pada coach agar rencana aksi dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya juga mengikuti percakapannya tadi ya, dan saya lihat Bapak sudah hadir dengan penuh ya, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga sudah menanyakan atau mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach itu ya. Dan tadi Bapak juga melakukan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, yakni dengan kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Seperti itu ya Pak ya? Ya alhamdulillah seperti itu yang tadi saya lakukan dengan Pak Mariono. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih Pak ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang baru Bapak lakukan atau yang selesaikan? Ya, menurut pengamatan yang saya lakukan tadi dengan Pak Mariono, ketika coaching yang saya lakukan, ini yang ingin saya kembangkan ya adalah terkait kemampuan saya sebagai coach dalam memberikan pertanyaan berbobot sehingga dapat memberikan stimulus yang baik gitu untuk semakin menumbuhkan pikiran nalar kritis dari coach itu tersebut, supaya nanti ke depan lebih banyak lagi ide dan pengembangan serta potensi yang bisa diberikan oleh coach untuk mengatasi problem atau masalah yang dihadapinya. Begitu Ibu. Baik kalau begitu ya. Semoga Bapak Pendi dapat melakukan coaching dengan semakin baik ya Pak. Amin. Sehingga dapat semakin bermanfaat untuk sesama kita sebagai guru ya Pak ya. Iya, amin. Amin. Baik. Terima kasih Bu Linda. Ya, baiklah Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama Bu. Ya.